Presiden Joko Widodo resmikan pembukaan World Hydropower Congress 2023. Divisi Humas Polri gelar gladi bersih acara Hari Ulang Tahun Humas Polri ke-72. Residivis spesialis minimarket ditangkap setelah 4 kali membobol minimarket. Selamat sore pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Selasa 31 Oktober 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Petang selengkapnya. Hari ini Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Bali dengan serangkaian kegiatan. Salah satunya yaitu Presiden Joko Widodo membuka World Hydropower Congress tahun 2023 di Nusa Dua Convention Center Bali. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan Indonesia memiliki potensi hydropower dengan 4.400 sungai yang potensial menjadi sumber listrik dan bisa dimanfaatkan untuk masa depan bumi dan generasi yang akan datang. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada Selasa 31 Oktober 2023 dengan agenda membuka secara resmi World Hydropower Congress tahun 2023. Acara tersebut digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan potensi hydropower yang dimiliki Indonesia. Terkait potensi hidro, Indonesia memiliki lebih dari 4.400 sungai yang potensial dan 128 diantaranya adalah sungai besar seperti Sungai Mamberamo yang memiliki potensi 24.000 megawatt. Sungai Mamberamo ini di Papua. Kemudian Sungai Kayan memiliki potensi 13.000 megawatt. Ini di Kalimantan Utara, yang nantinya akan digunakan sebagai sumber listrik untuk Green Industrial Park di Kalimantan. Sekali lagi, ini adalah potensi besar yang bisa kita manfaatkan untuk masa depan bumi dan masa depan generasi penerus. Namun Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait lokasi sumber hydropower yang posisinya jauh dari pusat kebutuhan listrik. Sehingga pemerintah Indonesia telah membuat blueprint percepatan jalur transmisi yang menyambungkan listrik dari lokasi hydropower menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pertumbuhan industri, sehingga nilai kemanfaatannya menjadi lebih tinggi. Selain itu, tantangan lainnya adalah pendanaan dan alih teknologi. Pendanaan dan alih teknologi, di mana ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit dan membutuhkan kolaborasi dengan seluruh kekuatan ekosistem hydro di dunia. Di mana saya berharap World Hydropower Congress ini dapat menjadi forum kolaborasi yang menghasilkan rekomendasi kebijakan dan meningkatkan investasi untuk pemanfaatan energi air bagi ekonomi hijau yang berkelanjutan. Demikian, terima kasih, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini secara resmi saya buka World Hydropower Congress tahun 2023.
Di hari yang sama, Presiden Joko Widodo juga meninjau harga komoditas di Pasar Bulan Kabupaten Gianyar, Bali. Berikut keterangan persnya. Ya, yang paling penting yang pertama produksinya memang harus didorong terus agar naik. Sehingga kalau suplainya banyak, harga juga akan tidak ikut naik. Yang kedua, Menteri Pertanian memang sudah saya perintahkan untuk fokus di urusan produksi beras. Karena di situ belum bisa kita kendalikan untuk tarik turun, meskipun sudah nggak naik lagi. Kalau untuk kepala daerah Pak, dan kemudian untuk kepala daerah juga baru kemarin saya perintahkan agar mengintervensi apabila ada kenaikan harga komoditas apapun dengan anggaran tidak terduga. Itu bisa dilakukan, baik untuk biaya transportasi, distribusi, dan mencari pasokan dari tempat produksi. Saya kira kalau itu dilakukan, saya yakin. Tapi di sini harga-harga menurut saya masih baik. Masih baik. Tadi ada bantuan modal Pak, modal besar? Ya, biasa untuk biar memiliki modal kerja yang lebih banyak sehingga bisa menambah kapasitas usahanya. Nilainya apa Pak? Tanya ke Tim Kalong Satreskrim Polres Jember berhasil menangkap sekelompok pelaku yang terlibat dalam 4 kali kasus perampokan minimarket. Dari 6 pelaku, 4 orang berhasil diamankan. 2 diantaranya masih dalam daftar pencarian orang. Polres Jember melalui tim Kalong Satreskrim telah berhasil menangkap sekelompok pelaku yang terlibat dalam 4 kali kasus perampokan, pencurian dengan pemberatan atau melawan hak mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan cara merusak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jember AKP Abid Wais Alkorni dalam konferensi persnya pada hari ini, Senin 30 Oktober 2023. Dalam keterangannya, Kasat Reskrim menerangkan bahwa pelaku telah melakukan aksi pembobolan minimarket di 4 TKP yang berbeda. Dari 6 pelaku, 4 orang berhasil diamankan, sedangkan 2 orang lainnya masih dalam daftar pencarian orang. Dalam perkara ini, kami menangani atau berhasil mengungkap 4 laporan polisi yang mana memang para tersangka ini yaitu spesialis pembobolan Alfamart. Jadi dari total keseluruhan 6 tersangka yang pelaku, ada 4 yang berhasil kita amankan dan 2 orangnya masih dalam daftar pencarian orang. Untuk LP sendiri itu ada 4, terjadi di 4 TKP yang berbeda, yaitu di toko Alfamart yang berada di desa Mlokorejo, Kecamatan Buger. Terus yang kedua di Alfamart yang berada di Jalan Rambi Puji, Desa Balung. Terus yang ketiga Alfamart yang berada di Desa Gerahan, Kecamatan Silo. Terus yang keempat atau yang terakhir di toko Alfamart. Pelaku merupakan residivis spesialis minimarket yang baru keluar dari penjara dan dalam aksinya mereka membagi tugas dan mempunyai perannya masing-masing. Ada yang untuk memantau dan ada juga yang memang sudah mempersiapkan ataupun menargetkan beberapa minimarket yang sudah digambar. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa sejumlah unit sepeda motor, mobil, televisi, dan beberapa unit handphone, serta alat yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatannya. Sedangkan mereka melakukan aksinya dengan cara merusak dan melawan hak sesuai dengan yang disangkakan, yaitu pasal 363 ayat 1, ke-4, dan ke-5 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Tim Humas Polres Jember melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Peta akan segera kembali.